teman-teman. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Jakarta City Blessing Green Lake City. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan, anugerah, kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, hari ini, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau sendiri yang beracara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai karena Tuhan begitu baik kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, jur, buang ke laut, jur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke api, blus, buang ke api, blus, buang ke api. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, jur, buang ke laut, jur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke api, blus, buang ke api, blus, buang ke api. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapa yang mau kasih persembahan, kemana Heski transfernya? Teman-teman yang mau kasih persembahan bisa dapat transfer di bawah ini. Ya, di bawah ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah sekarang kita mau dengar cerita lagi Kak Febe. Ya, semangat. Semangat, tetap semangat ya. Ya. Walaupun masih online tetapi tetap Semangat. semangat. Nah sebelum itu kita mau Berdoa dulu ya. Ya kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua yang baik yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menguatkan kami Tuhan. Engkau membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan saat ini kami mau mendengar cerita firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengurapi kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau yang sudah mengurapi Tuhan adik-adik atau siapapun yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah Kak Febe, Ya. kita mau cerita apa nih? Itu tuh Kak Denny, Ya. setelah Tuhan Yesusnya mati dan bangkit, itu murid-muridnya ceritanya bagaimana ya? Oh itu, nah kita mau bercerita tentang dua murid. Nah yang ketemu sama Tuhan Yesus waktu mereka berjalan ke Ke Emmaus. Emmaus adik-adik. Nah adik-adik juga bisa buka Alkitabnya di dalam Lukas 24. Ya Kak Feba coba buka. Ya. Ya Kak Denny juga buka ya. Tuh kita mulai bercerita mulai ayat 13 ya. Nah gini Kak Febe ceritanya. Iya. Suatu hari kedua murid-murid ini, Ya. murid-murid Yesus ini berjalan mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Kira-kira jauhnya dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil. Oh, ya. mereka berjalan. Mereka berjalan. Kemudian? Nah, kemudian dalam perjalanan mereka bercakap-cakap tentang yang telah terjadi. Wah, Nah, serius ya? iya serius mereka bercakap-cakap. Kalau mereka bercakap-cakap tentang yang telah terjadi waktu itu berarti bercakap-cakap tentang apa ayo Kak Febe? Wah, kalau bercerita tentang bercakap-cakap tentang kejadian yang luar Ya, biasa ya yang pada baru saat terjadi, itu. ya. Bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Oh. Terus mayatnya nggak ada. Iya, Yesus mati disalib, ya kan? Iya. Ya, terus dia Dikubur. dikuburkan. Terus hari yang ketiga bangkit karena Tapi mayatnya udah nggak ada. tapi mayatnya nggak ada. Iya, mereka bercakap-cakap itu Kak Febe. Wah, mungkin semua pada bertanya-tanya ya di kota itu. Iya. Kok bisa ya? Iya. Kemana? Terus Iya. yang lebih hebatnya lagi orang mati bisa bangkit, Kak Iya. Denny. Wah, pasti itu berita Iya. yang
viral ya. Iya, kalau sekarang kan, viral pasti itu. Wow, semua orang Iya, itu iya, ya di kagum, berita-berita. ada yang Iya. percaya, ada yang enggak Iya, ya. ada yang percaya. Nah, terus gimana tuh? Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka berjalan kan 7 mil jauh tuh. Ya. Mereka bertukar pikiran, terus ada seseorang yang mendekati mereka. Seseorang mendekati mereka. Iya, Siapa? tadinya kan ada berapa orang? 2. 2 orang. Mm-mm. Mereka berjalan, terus ada seseorang yang mendekati mereka. Mm-mm. Nah, nggak taunya itu Siapa? Tuhan Yesus. Oh, waktu mereka serius ngobrol-ngobrol, Iya. ternyata ada Tuhan Yesus Udah Tuhan di belakang mereka. Yesus, kan Tuhan Yesus sudah bangkit. Oh iya. Iya, tetapi Kak Febe tahu nggak? Mereka nggak mengenalin karena ada sesuatu yang dibuat supaya mereka nggak mengenalin Tuhan Yesus, sesuatu yang menghalangi mata mereka gitu Kak Febe. Oh, Iya. walaupun Tuhan Yesus ada di dekat mereka, mereka Iya. nggak kenal itu Tuhan Iya, Yesus. iya Tuhan Wah, Yesus. padahal Karena- beritanya udah Mm-mm. kemana-mana, tapi Iya. mereka belum kenal siapa Tuhan Yesus karena ada yang menghalangi mata Iya, mereka. karena Terus kan Tuhan Yesus bilang apa? mereka nggak mengenalin pertama karena kan mereka belum masih ragu Tuhan Yesus bangkit nggak ya gitu. Terus juga mayat yang nggak ada. Iya, mayatnya nggak ada. Dibilang Ya kan, kata malaikat itu bangkit, Bangkit, tapi iya. kok Mereka kemana ya? percaya nggak gitu. Oh. Mereka masih ragu-ragu Kak Febe. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Nah, Walaupun mereka nggak Iya. tahu itu Tuhan Yesus menegur mereka dong. iya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah, ini ayat 17 kakak bacain. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Oh, karena Yesus yang baik ya. Lalu nih kakak bacain lagi nih ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Coba kakak Febe bacain ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi waktu Iya. Tuhan Yesus nanya ada apa, Iya, mukanya jadi muram dia. mereka sedih. Iya. Terus mereka bercerita. Iya. Terus mereka juga bingung, ini siapa kok nggak Iya, tahu padahal beritanya iya. udah Dikirain viral ya. Dikirain yang orang ini orang baru di Yerusalem itu. Iya, Padahal kalau orang asing kan mungkin nggak tahu Mm-mm. bahwa Tuhan Yesusnya udah bangkit iya, ya. udah Jadi bangkit. waktu berita itu menyebar Iya. kemana-mana, orang ini kok bisa nggak tahu ya. Iya, kan kedua murid ini mereka muram karena Yesus itu ya dianggap guru, dianggap nabi berkuasa dalam perkataannya. Hmm. Tetapi yang mereka harapkan yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi mati. Kak Febe. Coba nih ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum. Sehingga mereka menjadi murung. Mereka sedih karena mereka menganggap bahwa Yesus ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Kak Febe gitu. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah ya. Iya, dijajah sama bangsa Romawi. Jadi mereka berharap Iya. Yesus akan membebaskan mereka dari Mm-mm. bangsa Romawi. Ternyata Yesusnya mati. Mati, ya. Nah, terus adik-adik mereka bercerita dengan Yesus, terus mereka katakan semua kepada Yesus apa yang telah terjadi. Pokoknya Iya, ceritain. mereka bercerita tentang
teman-teman teman-temannya. mereka perempuan yang ke kuburan, Iya. melihat malaikat yang mengatakan Yesusnya udah bangkit, terus mereka juga tidak menemukan Yesus, semua diceritain semua kepada Yesus, Kak Febe. Mereka cerita kepada Yesus padahal itu Yesus. Iya, Tapi mereka belum sadar belum ya sadar. bahwa itu tuh Yesus. Mereka belum sadar pada itu Yesus. Terus apa yang terjadi Ya, kali ini? jadi Tuhan itu mau supaya juga seperti ini adik-adik, kita menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kayak cerita ini kan Tuhan Yesus suruh menceritakan mereka apa yang terjadi. Nah, ceritanya yaitu hari-hari ini, 3 hari yang terakhir ini telah terjadi. Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus dibangkitkan. Nah, itu juga Kak Febe, kita sebagai anak-anak Tuhan menceritakan kepada orang lain tentang kematian dan kebangkitan Kristus kayak tadi itu. Padahal kan Yesus berkata ya, selanjutnya mungkin Yesus menjelaskan bahwa di Alkitab juga udah tertulis bahwa Yesus itu semuanya akan bercerita tentang Yesus. Nah, terus setelah mereka kedua murid ini bercerita tentang apa yang terjadi. Nah, terus nih ayatnya yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, ya. Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Wah, nih ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya? Coba Kak Febe baca ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, ternyata tentang kematian, kebangkitan dan bercerita tentang Kristus itu di kitab para nabi pun sudah dijelaskan. Udah tertulis ya. seperti di ayat 27 ini Kak Febe. Lalu kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi itu kitab apa aja Kak Deni? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Semuanya. Iya. Terus kitab-kitab pada nabi. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, semua bercerita tentang Kristus. Nah, kalau di Alkitab kita ada perjanjian lama. Semua perjanjian lama itu bercerita tentang gambaran tentang Yesus. Gambaran tentang Kristus. Adik-adik. Nah, seperti yang dikatakan tadi kan, seperti katakan tadi, Tuhan Yesus menyuruh mereka bercerita tentang kematian dan kebangkitan. Alkitab juga perjanjian lama, perjanjian baru menceritakan tentang Kristus. Jadi kita juga harus menceritakan kematian dan kebangkitan tentang Kristus Kak Febe. Gitu. Ternyata di Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang Kristus. Oh iya. Dan semuanya sudah dinubuatkan bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Oh, iya. Semuanya itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab. Perjanjian lama. Kitab Musa dan kitab para nabi. Nah, setelah itu adik-adik, kedua orang ini mereka udah mendekati kampung dan Tuhan Yesus pura-pura mau melanjutkan perjalanan. Terus gimana? Tetapi
si dua orang ini Menahan dia menahan ya. Yesus terus Supaya tinggal tinggal di kampung Emmaus. Ya, kampung Emmaus. Mereka belum sadar Belum tuh bahwa itu sadar, Tuhan Yesus. iya. Aduh, gimana sih? Tetapi setelah mereka mau apa tuh? Mau makan kalau nggak salah ya. Enggak. Apa? Tuhan Yesus tuh mengambil roti, Iya. memecah-mecahkannya, Iya. terus memberikan kepada Iya, mereka, mengucap berkat dia. mengucapkan berkat, lalu memberikan pada mereka waktu Tuhan Yesus memecah-mecah Iya. roti dan memberikan kepada mereka. Terbuka Baru mata mereka mereka terbuka terbuka. matanya, baru sadar. Iya, bahwa yang berjalan Ternyata ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Waduh, dari tadi ngobrol di jalanan, Iya. cerita-cerita belum sadar-sadar ya. Iya. Kalau tetap- itu tuh Tuhan iya. Yesus. Dan Tuhan Sampai Yesus membuka selubung itu dan mereka melihat. sampai yang menutupi mata mereka terbuka Iya. ketika Tuhan Yesus Iya. selesai membagi-bagikan roti. Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus belum membuka selubung itu, mereka belum bisa melihat Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah membuka selubung itu, pasti mereka akan melihat Yesus. Kalau aku lihat ya, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Itu seperti kita melakukan perjamuan ya. Iya, seperti itu kan. Iya. Kan Tuhan Yesus kan sebelum dia disalibkan perjamuan terakhir kan. Oh iya. Macam-macam roti, membagikan pada murid-muridnya, Oh, iya. mengucap berkat seperti itu Kak Febe. Ya makanya mereka baru Mereka sadar, wah ini ingat. ternyata Baru Tuhan beberapa hari Yesus. yang lalu kan kejadian Iya. itu. Oh, Iya. mereka bersuka cita dong. Iya. Tuhan Nah, Yesus dan ya, setelah ketemu. itu nih lihat ayat 31 coba sama 32. Coba Kak Febe baca 31. Lukas 24 ayat 31 dan 32. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Iya. Padahal mereka udah ngobrol dari tadi ya. Tetapi walaupun mereka belum dibuka selubungnya, tetapi hati mereka berkobar-kobar karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, menerangkan Iya. tentang kitab suci kepada Iya. mereka. Wah, hebat. Kakak percaya kalau Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, pasti kita semangat berkobar. Karena kita merasa Tuhan Yesus itu sayang Iya, ya sama kita. Tuhan Iya. Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus cinta kepada kita, Iya. Kak Febe. Wah, luar biasa Ya, ya. luar Tuhan biasa Yesus. Tuhan itu. Walaupun kita belum tahu itu Yesus, tetapi kalau ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hati yang berkobar-kobar untuk menceritakan tentang Dia. Tadi kan Iya. bercerita tentang Dia Tuhan. Mereka mungkin berkobar-kobar menceritakan tentang kematian, kebangkitan Yesus. Iya. Mereka berkobar-kobar karena ada Yesus. Hmm. Nah, adik-adik juga kalau ada Yesus dalam hati, kakak percaya adik-adik juga berkobar-kobar menceritakan tentang Yesus yang mati dan Dan bangkit. yang naik ke surga, Kak Febe. Karena dia melakukan itu semua untuk Untuk keperluan kita, kita, kita kepentingan semua. kita semua. Wah. Wah, kita Luar berikan tepuk tangan biasa buat Tuhan ya. Yesus. Tuhan Yesus baik ya Kak Deni. Dan bukan itu saya, Kak Febe, waktu dia naik ke surga, Ya. dia mencurahkan Roh. Roh Kudusnya. Oh, untuk berarti dia tidak mau meninggalkan kita Iya. sendiri adik-adik. Dia ada Dia dalam. pergi, Iya. tapi dia memberikan Roh Kudusnya Roh buat Kudusnya. kita supaya dia menolong kita ya, Iya, Kak Deni. iya. Wah, Tuhan Dari- Yesus baik ya. Iya, Roh Kudus mengajar kita, Iya. menuntun kita hari lepas hari karena dia ada di dalam bersama-sama dengan kita. Pada Kan- dasarnya Tuhan Yesus itu mau selalu bersama kita. Iya, sebab itu waktu dia naik surga dicurahkan Roh Kudus ya, supaya Roh supaya Kudus kita nggak sendiri. iya nggak sendirian. Wah, adik-adik jangan Berarti sedih. ya, Ada Roh Kudus yang menghibur, Iya. menolong Iya. ya. walaupun Yesus ada di surga, tetapi dia juga ada dalam hati kita. Amin Di ya. dalam Roh Kudusnya Kudus tinggal di dalam kita. kehidupan kita. Wah, Jangan luar bersedih. biasa ya. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik adik-adik. Ya, ya, dia sangat mengasihi kita. Iya. Ya, yuk, udah selesai cerita firman Tuhan. Yuk, Kak Febe doa ya. Mau Ya.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Engkau yang sudah mati, bangkit, bahkan naik ke surga. Bukan hanya itu saja Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri, tetapi Engkau memberikan penolong bagi kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu agar hidup dan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh-sungguh mengasihi hidup kami. Engkau mau supaya setiap orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan bahwa kabar kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan juga boleh terdengar kepada semua bangsa di bumi ini Tuhan. Mereka bisa percaya bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya juru selamat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sudah selesai Tuhan pada ibadah minggu ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Tidak pernah putus-putusnya kasih setia Tuhan menyertai kami senantiasa Tuhan. Kami yang sekolah, kami ya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Kau yang memberikan hikmat akal budi, Kau yang memberikan pertolongan, Kau yang menghiburkan kami Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati orang tua, saudara-saudara, guru-guru semua yang mengajar kami Tuhan. Sebentar kami akan selesai dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.